Cemburu adalah indikator kepemilikan cinta. Maka cemburu perlu ada di tengah-tengah hubungan suami dan istri. Cemburu adalah sifat yang benar-benar harus dimiliki oleh pasangan yang telah menjalin pernikahan, apalagi terkhusus seorang laki-laki kepada istrinya. Dalam Islam, cemburu dibagi menjadi dua jenis. Cemburu yang membangun dan cemburu yang menghancurkan. Sebagaimana dikatakan oleh Rasulullah SAW, ada jenis cemburu yang dicintai Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada pula yang dibencinya. Yang disukai yaitu cemburu tatkala ada alasan. Sedangkan yang dibenci yaitu adalah yang tidak dilandasi alasan. Kalau kita lihat, hari ini berapa banyak seorang suami yang bermudah-mudah membiarkan istrinya berdekat-dekatan dengan seorang yang bukan mahramnya, atau sebaliknya dengan dalih pertemanan. Ini sungguh sesuatu yang tidak sehat, apalagi jika kebutuhannya hanyalah bercanda-canda saja. Bukan hal yang benar-benar penting. Dan banyak sekali rumah tangga yang berantakan justru dimulai ketika tidak adanya lagi rasa cemburu satu sama lain. Sebenarnya banyak sekali kisah cemburu yang menghiasi sirah atau fikih rumah tangga. Bahkan cemburu ini datang dari para lelaki keras dan tangguh yang nampaknya seperti cuek dengan persoalan-persoalan demikian. Namun sejatinya mereka menyimpan kecemburuan yang dalam terhadap pasangan-pasangan mereka. Contohnya adalah Sa'ad bin Ubadah. Ia pernah berkata tegas di depan sahabat-sahabat lelakinya. Sekiranya aku melihat seorang laki-laki bersama dengan istriku, niscaya akan kutebas laki-laki itu dengan pedang. Terdengar berlebihan dan seram memang. Tapi justru karena itu sahabat yang mendengarnya mengadukan kepada Nabi. Lalu apa kata Nabi? Apakah kalian merasa heran terhadap kecemburuan Sa'ad? Demi Allah, aku lebih cemburu daripadanya, dan Allah lebih cemburu daripada aku. Karena cemburunya Allah, maka diharamkan segala perbuatan keji, baik terang-terangan maupun yang sembunyi-sembunyi. Tidak seorang pun lebih cemburu dibandingkan Allah. Tidak seorang pun lebih meresapkan dibandingkan Allah. Oleh sebab itulah dia mengutus para rasul untuk memberi kabar suka dan duka. Dan tak seorang pun yang lebih suka kepada pujian daripada Allah. Sebab itulah dia menjadikan surga. Maksud Nabi bahwa Allah sangat membenci segala bentuk tindakan kecurangan, tidak beradab dan merusak kehidupan orang lain. Sebab itulah siksa neraka yang lebih kejam balasannya daripada sekedar yang akan dilakukan saat telah disediakan untuk mereka yang melakukan perbuatan tersebut. Jadi apa yang dikatakan oleh saat itu masih lebih ringan balasannya sebetulnya, dibanding nanti mereka disiksa di dalam neraka selamanya. Jangan takut dikatakan posesif dalam hubungan. Sebab dalam pernikahan, cemburuan justru sikap yang diperintahkan agar keutuhan rumah tangga senantiasa terjaga. Memelihara cemburu ketika telah menikah adalah tantangan besar hari ini. Karena banyak sekali para lelaki justru lama-lama makin terkikis cemburunya setelah menikah bertahun lamanya. Ada 3 golongan yang Allah haramkan surga atas mereka. Yang pertama adalah pecandu alkohol, kemudian anak yang durhaka kepada orang tuanya, dan dayuts, atau suami yang tidak punya rasa cemburu yang membiarkan kemaksiatan menimpa istrinya atau keluarganya. Cemburu adalah bentuk komunikasi Islami yang coba dibuat oleh pandangan Barat sebagai sikap yang buruk dalam sebuah relationship halal. Pandangan Barat mencoba menggeser dan menstigma bahwa sikap cemburu dalam rumah tangga adalah tanda kolotnya sebuah hubungan dan tidak modernis. Barat hari ini gencar mengkampanyekan hubungan yang dewasa dengan konsep menghilangkan rasa cemburuan dalam rumah-rumah kaum muslimin dan menggantinya dengan istilah open relationship. Barat benar-benar ingin menghancurkan rumah tangga muslim dengan konsepnya, dengan gaya keterbukaan ala mereka tanpa batas yang jelas. Sampai para pasangan ini tidak bisa lagi membedakan mana hubungan yang wajar dan tidak wajar lagi. Dan semua itu dimulai dari ketika para pemimpin rumah tangga kehilangan rasa cemburunya.